Halo Sobat Pembelajar, video kali ini kita akan membahas tentang software quality assurance menggunakan model ISO 9126 untuk menilai kualitas software. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita kenal dulu masing-masing komponen dari judul kita. Pertama, apa itu software? Atau biasa kita sebut sebagai perangkat lunak. Software atau perangkat lunak merupakan sekumpulan data elektronik berupa program atau instruksi untuk menjalankan perintah yang disimpan dan diatur oleh komputer. Lalu, software quality adalah kesesuaian yang diharapkan dari semua software yang akan dibangun dalam hal fungsional yang diutamakan. Standar pembangunan software yang terdokumentasi dan karakteristik software itu sendiri. Kualitas software dapat dinilai melalui ukuran-ukuran dan metode-metode tertentu, serta melalui pengujian-pengujian software. Salah satu tolak ukur kualitas perangkat lunak adalah ISO 9126 yang dibuat oleh International Organization for Standardization. Biasa kita dengar ISO dan International Electronic Commission atau IEC. Model ISO 9126 ini mendefinisikan kualitas produk perangkat lunak, model, karakteristik mutu, dan metrik terkait yang digunakan untuk mengevaluasi dan menetapkan kualitas sebuah produk software. Selain itu, standar ISO juga harus dipenuhi dari sisi manajemen. Jika manajemennya tidak memenuhi standar ISO, maka hasil kerjanya pun tidak dapat diberikan sertifikat standar ISO. Sekarang kita bahas satu persatu apa yang terkandung dalam model ISO 9126 untuk mengukur kualitas sebuah software. Pertama, dari sisi functionality atau fungsionalitas. Lalu, ada dari sisi reliability atau kehandalan, sisi usability, kebergunaan, efisiensi, dan maintainability atau pemeliharaan. Serta yang terakhir adalah portability atau portabilitas. 6 unsur ini yang dibicarakan dalam model ISO 9126, yaitu functionality, sisi fungsionalitasnya, reliability dari sisi kehandalannya atau kekuatannya, usability dari manfaat atau kebergunaan, efisiensi, maintainability, dan portability. Yang pertama, functionality atau fungsionalitas. Bahwa functionality merupakan kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan fungsi sesuai kebutuhan user dan memuaskan user. Functionality ini memiliki 5 unsur penilaian, sub-penilaian pada sisi functionality, yaitu suitability, accuracy, security, interoperability, dan compliance. Apa
Apa penjelasan masing-masing? Kita coba pahami lebih dalam. Sisi fungsionality atau fungsionalitas terdapat 5 subunsur yang perlu dinilai. Pertama adalah suitability. Apa itu suitability? Suitability adalah kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan serangkaian fungsi yang sesuai untuk tugas-tugas tertentu dan tujuan pengguna. Pada sisi ini, tentunya sobat harus memahami dulu apa yang menjadi tujuan dibuatnya sebuah software. Karena kenapa? Karena suitability adalah kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan serangkaian fungsi. Serangkaian fungsi, catat garis bawah, serangkaian fungsi yang sesuai untuk tugas-tugas tertentu dan tujuan pengguna. Ini yang perlu sobat garis bawahi, tujuan pengguna dan tugas-tugas tertentu. Berarti dalam hal ini, sobat tidak akan bisa menilai apakah fungsi ini berkualitas atau tidak kalau sobat tidak tahu apa tujuan dari pengguna dengan diadakannya software ini. Berarti sobat pelajari dulu apa yang menjadi tujuan pembangunan sebuah software. Lalu hubungkan dengan fungsi. Fungsi ini untuk mencapai tujuan mana? Untuk menyelesaikan tugas yang mana? Ini biasanya tertuang dalam dokumen rancangan sebelum program itu dibuat. Jadi jelas bahwa sisi functionality untuk suitability, sobat harus pahami dulu tujuan dari pembangunan software. Cari tahu dokumen-dokumen terkait perancangan sistem ini. Yang kedua adalah akurasi. Akurasi itu adalah kemampuan perangkat lunak dalam memberikan hasil yang presisi dan benar sesuai kebutuhan. Artinya, sobat harus bicara validasi, validitas, keakuratan, kebenaran output dari proses yang dilakukan. Pahami setiap prosesnya, pahami bagaimana sebuah output diciptakan, pahami sebagaimana sebuah data didapat. Nah, sobat bisa mengukur sisi akurasi. Yang ketiga, security. Security itu kemampuan perangkat lunak untuk mencegah akses yang tidak diinginkan, menghadapi penyusup atau hacker, maupun otorisasi dalam modifikasi data. Berarti sobat bicara hak akses di sini. Apakah sistem yang dibuat memiliki tingkat security yang tinggi? Mulai dari cara login. Ketika aplikasi itu bisa digunakan, tentunya harus ada gerbang utama yang harus dilewati, yaitu login. Biasanya memasukkan username dan password. Bagaimana sisi security ini diukur? Ya coba tes. Masukkan username yang benar, password yang salah. Apakah diterima? Atau sebaliknya, username salah, passwordnya benar, apakah diterima? Tidak hanya sampai di situ. Sobat juga harus ukur kekuatan dari sebuah password. Apakah password standar cukup angka saja sekian digit, atau harus kombinasi besar dan kecil, atau harus melibatkan simbol yang memperkuat sisi sekuritas sebuah software? Ini juga harus diuji. Oh, ternyata username salah, password salah ditolak. Apakah sampai di situ? No. Ketika berhasil login, sobat harus bicara hak akses. Tidak semua data bisa diakses oleh semua user. Tidak semua user memiliki hak akses yang sama. Itu intinya. Ada data master, ada data transaksi, ada data history. Siapa yang bisa mengakses data master ini? Apakah hanya level super admin?
Apakah administrator saja atau bahkan sampai dengan level end user? User terendah, level terendah? No, semuanya harus memiliki perbedaan. Data-data yang dianggap vital harus diakses oleh orang-orang tertentu, memiliki keterbatasan. Dalam hal ini kita sebut sebagai level tertentu. Data berhubungan transaksi hanya bisa diakses oleh level tertentu, tetapi tidak bisa dirubah oleh level itu. Ketika ingin melakukan perubahan transaksi, harus ada level selanjutnya yang butuh perizinan. Ini bagian dari security system, men. Jadi nggak bisa security system bicara, oh login ditolak kalau password salah, selesai. Nggak sampai di situ. Siapa yang bisa merubah data ini? Siapa yang bisa menghapus data ini? Siapa yang bisa menginput? Itu harus beda level. Ini bagian dari security. Tidak hanya sebatas username dan password. Apakah sistem ini bisa disusupi oleh orang yang tidak berwenang? Siapa orang yang tidak berwenang itu? Orang yang masuk tanpa memiliki password. Atau password yang bisa dijebol. Dan sebagainya gitu. Apakah ada backdoor? Apakah bisa diakses melalui layar belakang dan sebagainya? Ini juga menilai sisi back end dan front end. Panjang bicara security, akan kita bahas pada tema tersendiri. Setiap sub-sub ini pada akhirnya saya akan bahas pada video tersendiri, termasuk tools-tools yang bisa terlibat di dalamnya. Yang keempat, interoperability. Yang keempat, interoperability. Ini adalah kemampuan perangkat lunak untuk berinteraksi dengan satu atau lebih sistem tertentu. Software yang dibangun harus memiliki sisi fleksibilitas. Apakah software itu bisa berinteraksi dengan software-software lainnya atau dengan sistem-sistem lainnya? Seharusnya bisa. Karena ini mengandung unsur fleksibilitas. Lalu ada yang namanya compliance. Compliance yaitu kemampuan perangkat lunak dalam memenuhi standar dan kebutuhan sesuai peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku itu apa? Peraturan yang berlaku di mana software itu diterapkan. Peraturan yang berlaku yang diadopsi oleh perusahaan itu. Itu bagian dari compliance. Contoh sederhana misalnya, sobat membuat sistem informasi penilaian siswa. Tentunya bagaimana siswa ini dinilai, seperti apa grade yang akan didapat, berdasarkan standar rank yang mana, ini merupakan bagian dari sebuah peraturan yang harus dituangkan dalam sebuah software. Nanti kita bahas lebih dalam sisi functionality ini untuk suitability, akurasi, security, interoperability, dan compliance. Hari ini kita membahas bagaimana penjelasan masing-masing subfungsi ini. Yang kedua adalah reliability, sisi keandalan sebuah software. Reliability itu adalah kemampuan perangkat lunak untuk mempertahankan tingkat kinerja tertentu atau performa dari sebuah software. Itu reliability. Reliability mengandung 3 unsur, yaitu maturity, fault tolerance, dan recoverability. Inilah 3 sub yang akan kita ukur dalam sisi reliability. Apa itu maturity? Maturity adalah kemampuan perangkat lunak untuk menghindari kegagalan sebagai akibat dari kesalahan dalam perangkat lunak. Jadi, ketika software itu diimplementasikan,
ada satu fungsi mengalami kegagalan atau error atau gagal running, seharusnya tidak mempengaruhi fungsi yang lain. Bagaimana sistem itu bisa dibuat? Bisa memenuhi unsur maturity, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk menghindari kegagalan sebagai akibat dari kesalahan dalam perangkat lunak. Contoh sederhana, sobat membuat sebuah software lalu diinstal pada sebuah sistem operasi dan software ini membutuhkan library tertentu. Harusnya software ini tidak serta-merta membatalkan dirinya untuk running karena library tertentu tidak terkandung dalam software sistem operasi tersebut. Seharusnya software itu memberikan informasi bahwa sistem ini membutuhkan library A, maka install dulu library A agar sistem ini bisa berjalan. Nah, itu contoh sederhana menghindari kegagalan sebagai akibat dari kesalahan dalam perangkat lunak. Atau ada satu fungsi yang membutuhkan fungsi yang lain, tetapi fungsi yang lain itu tidak terkandung atau mengalami trouble. Harusnya sistem bisa menghindari kegagalan ini dengan beberapa plan, beberapa alternatif penyelesaian masalah. Jadi sistem harus mampu menghindari kegagalan sebagai akibat dari kesalahan dalam perangkat lunak. Ini namanya maturity. Ada fault tolerance. Fault tolerance itu adalah kemampuan perangkat lunak untuk mempertahankan kinerjanya jika terjadi kesalahan perangkat lunak. Ini masih satu pembahasan dengan penjelasan saya sebelumnya. Oke, ada kegagalan, tapi bagaimana dia tetap bisa bertahan? Nah, ini bagian dari fault tolerance. Kemampuan perangkat lunak untuk mempertahankan kinerjanya jika terjadi kesalahan perangkat lunak. Contoh misalnya, dalam kehidupan nyata, sobat sedang berjalan, tiba-tiba sobat tersandung kaki kirinya dan berdarah. Seharusnya kejadian tadi yang membuat kaki kiri sobat berdarah tidak membuat sobat berhenti berjalan. Sobat bisa tetap berjalan dengan sedikit lambat, walaupun tertatih-tatih, sambil melakukan perbaikan pada kaki sobat. Atau sobat bisa stop dulu tetapi tidak berhenti. Lalu setelah itu sobat bisa menormalisasikan kembali sehingga sobat bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itu sebuah fault toleransi, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk mempertahankan kinerjanya jika terjadi kesalahan perangkat lunak. Dan yang satu lagi, recoverability. Ini adalah kemampuan perangkat lunak untuk membangun kembali tingkat kinerja ketika terjadi kegagalan sistem, termasuk data koneksi jaringan. Sobat, kita kasih contoh real. Misal, sobat membuat sebuah web, lalu ada sekian user mengakses web tersebut, beberapa user terjadi kendala jaringan sehingga tidak bisa membuka fungsi tertentu. Seharusnya ini tidak berdampak pada crashnya sebuah sistem, tetapi memberikan sebuah warning. Lalu bagaimana sistem itu bisa melakukan perbaikan dengan cepat sehingga sistem tetap bisa berjalan. Nah, ini banyak sobat, kemungkinan di lapangan akan banyak terjadi. Kesalahan itu nggak bisa dihindari, tetapi kesalahan itu bisa dicegah. Kesalahan itu nggak bisa dihindari, tapi kesalahan itu bisa diperbaiki. Itulah recoverability. Jadi sobat, bagaimana sebuah sistem mampu untuk membangun kembali kinerjanya ketika terjadi kegagalan sistem. Nah, ini reliability. Bagaimana kehandalan itu diukur. Tidak hanya itu sobat. Contoh kehandalannya adalah
Misal, sobat punya web diakses 1 user, 10 user, 100 user. Itu normal-normal saja. Harus dites. Bagaimana 1000 user, 10.000 user? Apakah sistem mampu berjalan? Oh, berjalan. Berarti ada sisi kehandalan server di situ. Dan sebagainya, banyaklah. Nanti kita bahas soal sisi reliability ini. Yang ketiga adalah usability, kebergunaan. Nah, ini penting sobat. Bagaimana mengukur sebuah usability atau kebergunaan? Usability adalah kemampuan perangkat lunak untuk dipahami, dipelajari, digunakan, dan menarik bagi pengguna. 4 unsur yang terkandung di dalamnya yang harus dipenuhi oleh sebuah software, yaitu mudah dipahami, dipelajari, digunakan, dan menarik tentunya. Apa yang terkandung dalam usability? Ada understandability, learnability, operability, dan attractiveness. 4 unsur ini penting dalam usability. Kita bahas satu-satu. Understandability adalah kemampuan perangkat lunak dalam kemudahan untuk dipahami. Sebuah sistem yang baik ketika digunakan user, harusnya user tidak mengalami kebingungan. Walaupun dia belum membaca manualnya secara detail. Dia akan baca sekilas. Tapi sebatas itu, harusnya software sobat tidak mengalami kebingungan untuk si pengguna. Ini dari sisi understandability, kemampuan perangkat lunak dalam kemudahan untuk dipahami. Jangan sampai ketika user membuka, lalu user terjebak di dalamnya sehingga bingung harus ngapain. Apa yang harus dilakukan duluan? Apa yang harus dilakukan setelahnya? Jangan sampai bingung begitu. Sebagai contoh sederhana, sobat punya smartphone. Beli smartphone. Ketika sobat ingin menggunakan pertama kali, sobat memiliki kepercayaan diri sehingga sobat cenderung mencoba terlebih dahulu sebelum membaca manual book. Betul ya? Kenapa? Karena sobat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap software dalam smartphone itu, bahwa dia akan sangat mudah dipahami ketika sobat mulai menggunakan walaupun sobat membaca manual book. Itu dari salah satu bentuk garansi kepada si pengguna, seolah-olah mengatakan ini mudah loh, coba aja dulu, nanti you bisa dengan mudah mengakses. Lalu ada sisi learnability. Apa itu learnability? Kemampuan perangkat lunak dalam kemudahan untuk dipelajari. Udah mudah dipahami, mudah dipelajari. Sebisa mungkin hindari membutuhkan pakar. Sebisa mungkin hindari membaca rujukan-rujukan tertentu sehingga pengguna bisa menggunakan. Buat semudah mungkin, buat sesimpel mungkin. Ini learnability. Dan yang ketiga adalah operability, kemampuan perangkat lunak dalam kemudahan untuk dioperasikan. Mudah dipahami, mudah dipelajari, mudah digunakan. Dan yang terakhir adalah menarik bagi pengguna. Bikin sistem yang membosankan, yang memusingkan. No, bukan sistem yang baik itu. Di sini ilmunya sobat bicara soal interaksi manusia dan komputer. Ini dalam sub pembahasan yang berbeda. Bagaimana membuat sebuah dialog yang mendekatkan diri kepada manusia, kepada pengguna. Layar dialog yang sobat rancang itu adalah sebuah bentuk komunikasi. Sobat harus memahami ini dengan sangat baik. 4 unsur dalam usability yang harus sobat ingat adalah understandability, learnability, operability, dan attractiveness. Mudah dipahami, mudah dipelajari, mudah digunakan, dan menarik. Itu yang penting. Sisinya dari mana? Bukan dari sisi sobat yang mengukur, tapi dari sisi level user. Bukan hanya satu user, harus dari berbagai jenis tingkatan user.
baik dari sisi tingkatan pendidikan, baik dari sisi tingkatan pengalaman, baik dari sisi tingkatan umur, jenis kelamin, usia dan sebagainya. Itu banyak ukurannya, men. Oke. Berikutnya adalah efisiensi. Apa itu efisiensi? Efisiensi adalah kemampuan perangkat lunak untuk memberikan kinerja yang sesuai dan relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan pada saat keadaan tersebut. Saya ulang, kemampuan perangkat lunak untuk memberikan kinerja yang sesuai dan relatif terhadap jumlah sumber daya. Sistem yang baik seharusnya tidak membutuhkan spek yang sangat tinggi, sehingga mengharuskan pengguna menggunakan spek tertentu. Dengan sistem ini, sebatas itu tidak dibutuhkan, yes, jangan direkomendasikan. Tetapi harusnya sisi efisien itu harusnya bisa mempermudah yang sulit, mempercepat yang lambat. Nah, itu yang dimaksud efisiensi. Memperkecil yang besar, memperhemat yang mahal. Nah, harusnya begitu standarnya. Yang tadinya lama harusnya bisa menjadi lebih cepat. Itu efisien. Yang tadinya butuh biaya besar harusnya bisa dengan biaya yang sedikit kecil. Itu efisien. Yang harusnya membutuhkan sumber daya yang banyak harusnya di sini bisa lebih dikurangi. Itu efisien. Kita pahami dulu apa yang terkandung dalam sisi efisiensi. Ada time behavior, ada resource behavior. Apa itu time behavior? Time behavior adalah kemampuan perangkat lunak dalam memberikan respon dari waktu pengolahan yang sesuai saat melakukan fungsinya. Berarti yang dituntut adalah kecepatan di sini, sobat. Jangan sampai dari sistem manual itu bisa berjalan 5 menit, pakai sistem sobat butuh 10 menit. Itu tidak efisien namanya. Tidak mempercepat yang lambat. Harusnya bisa mempercepat yang lambat, mempersingkat yang panjang. Harusnya begitu. Resource behavior adalah kemampuan perangkat lunak dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya ketika melakukan yang ditentukan. Sebelum menerapkan sistem butuh sekian orang. Harusnya ketika menggunakan sistem, jumlah orang yang dibutuhkan bisa berkurang. Sebelum menggunakan sistem butuh sekian sumber daya. Harusnya ketika menggunakan sistem sumber dayanya bisa dikurangi. Itu time behavior. Itu bagian dari efisiensi. Time behavior, resource behavior. Jadi seharusnya sistem yang baik tidak membengkakkan biaya, tidak membengkakkan SDM, tidak membengkakkan waktu. Harusnya semuanya bisa diefisiensikan. Dan yang terakhir adalah sobat, sisi maintainability atau pemeliharaan. Ini yang penting. Sebuah software harus memiliki kemampuan pemeliharaan, maintainability. Maintainability adalah kemampuan perangkat lunak untuk dimodifikasi. Modifikasi meliputi koreksi, perbaikan, atau adaptasi terhadap perubahan lingkungan, persyaratan dan spesifikasi fungsional. Yang perlu sobat pahami adalah maintainability tidak hanya bicara apakah software ini bisa dirawat atau tidak, tetapi sobat harus bicara lebih jauh dari itu, apakah software ini bisa menyesuaikan kebutuhan seiring waktu, seiring perkembangan perusahaan. Itu dari sisi maintainability. Sesuatu yang bermanfaat hari ini belum tentu bermanfaat di masa mendatang, karena kebutuhan perusahaan, pola hidup masyarakat yang berbeda, pengajuan teknologi yang terus mengalami perubahan. Ini maintainability. Bagaimana sistem sobat bisa terus menyesuaikan dari perubahan-perubahan yang ada. Maintainability bicara 4 faktor, yaitu analysability, changeability, stability, dan testability. Apa itu analysability? Analysability adalah kemampuan perangkat lunak dalam mendiagnosis kekurangan atau penyebab kegagalan. Gagal tidak dilarang. Masalahnya adalah ketika gagal, mampu nggak sistem mendeteksi apa penyebab kegagalannya. Itu bagian dari maintainability.
Sobat nggak dilarang berbuat kesalahan. Masalahnya adalah sadar nggak sobat dengan kesalahan itu? Apa penyebabnya? Supaya sobat bisa memperbaiki penyebab kesalahan sehingga di masa mendatang tidak terulang lagi. Itu yang penting dari sebuah sistem maintainability. Yang kedua adalah changeability, kemampuan pelaksanaan lunak untuk dimodifikasi tertentu. Itu yang saya bilang di awal tadi. Sesuatu yang bermanfaat hari ini belum tentu bermanfaat di masa mendatang. Kenapa? Seiring perubahan kebutuhan. Udah banyak sampelnya sobat. Sesuatu yang dahulu besar hari ini jatuh ketika dia tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan. Demikian juga dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah stability, kemampuan perangkat lunak untuk meminimalkan efek tak terduga dari modifikasi perangkat lunak. Kalaupun ada perubahan, harusnya tidak berdampak yang signifikan pada fungsi yang lain. Yang lain tetap bisa berjalan sobat. Sehingga itu ada yang namanya proses transformasi, proses transisi. Membangun itu tidak selamanya harus dari nol. Perubahan itu tidak harus mulai dari awal. Bisa jadi dari sesuatu yang berjalan. Masalahnya bisa nggak perubahan itu tetap berjalan, tetapi yang ada tetap bisa difungsikan. Itu yang penting dari maintainability. Dan yang terakhir adalah testability, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk dimodifikasi dan divalidasi perangkat lunak lain. Perangkat lunak ini harus bisa berinteraksi dengan perangkat lunak lain. Perangkat lunak ini harus bisa berinteraksi dengan hardware lain. Kalau sobat lihat beberapa sistem operasi, baik pada laptop, pada komputer, pada smartphone, ada beberapa aplikasi yang sobat install, pasti dia menawarkan update tertentu. Update itu bisa jadi bagian dari maintainability, bisa jadi menguatkan sekuritas, bisa jadi menyesuaikan fungsi terhadap perubahan yang ada, perkembangan teknologi dan sebagainya. Itu dari sisi maintainability. Dari maintainability bicara soal merawat dan mempertahankan sistem agar memiliki masa pakai yang lebih lama. Apa itu masa pakai yang lebih lama? Tentunya sistem ini harus tetap bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan perkembangan yang ada. Dan yang keenam adalah portability atau portabilitas. Portability atau portabilitas adalah kemampuan perangkat lunak untuk ditransfer dari satu lingkungan ke lingkungan lain atau kemampuan software beradaptasi saat digunakan di area tertentu. Yang pertama adalah satu, terhadap sistem operasi. Bisa berjalan di Windows, bisa berjalan di Linux, bisa berjalan di iOS dan sebagainya. Ini bagian dari sebuah portability. Portability dari sisi perangkat, bisa dibuka di smartphone, bisa dibuka di laptop dan sebagainya. Banyak sisi portabilitas lagi yang mau kita bahas, yang nanti kita bahas pada sisi tersendiri. Yang pasti, bisa nggak software yang sobat bangun itu ditransfer dari satu lingkungan ke lingkungan lain, atau kemampuan software beradaptasi saat digunakan di area tertentu. Berpindah lokal, berpindah tempat. Berpindah tempat ini maksud adalah dari komputer A ke komputer B yang memiliki dasar perangkat lunak atau sistem operasi yang berbeda. Ini bagian dari sebuah portability. Harusnya memiliki sisi kemudahan. Harusnya. Oke, ada 4 hal yang dibahas dalam portability, yaitu adaptability, instability, consistency, dan replaceability. Adaptability adalah kemampuan perangkat lunak untuk diadaptasikan pada lingkungan yang berbeda. Lingkungan yang berbeda adalah bisa bicara tempat, bisa bicara user, bisa bicara sistem operasi, bisa bicara perangkat. Dari kemampuan user A terhadap user B, apakah dia memiliki portabilitas yang baik? Itu juga bagian dari portability, adaptability. Instability, kemampuan perangkat lunak untuk diinstal dalam lingkungan yang berbeda-beda. Oke, di satu sistem operasi, di sistem operasi yang berbeda dan sebagainya. Harusnya sistem ini tetap tidak mengalami kendala. Koeksistensi, kemampuan perangkat lunak
untuk berdampingan dengan perangkat lunak lainnya dalam satu lingkungan dengan berbagi sumber daya. Sobat install aplikasi ini di sistem operasi A. Tentunya dia memiliki aplikasi-aplikasi yang lain. Harusnya hal ini tidak menyebabkan aplikasi yang lain tidak berjalan. Ini bagian dari coexistence. Dan replaceability adalah kemampuan perangkat lunak untuk digunakan sebagai pengganti perangkat lunak lainnya. Sistem ini harusnya bisa menggantikan fungsi yang sebelumnya dianggap kurang baik dengan sistem ini menjadi lebih baik. Atau bisa menyempurnakan yang sebelumnya menjadi lebih sempurna. Inilah adalah sisi portability atau portabilitas. Sobat, pembahasan saya tentang model ISO 9126 sebagai pengantar sampai di sini dulu. Masing-masing pembahasan ini, baik subnya maupun intinya akan dibahas pada video tersendiri bagaimana hal itu dilakukan, adakah alat bantu yang bisa diterapkan untuk mengukur masing-masing fungsionalitas ini. Terima kasih, selamat belajar.